Om, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sekalipun ada masalah tetap luar biasa. Siapa yang lagi ada masalah? Tidak ada masalah semua? Saya doakan supaya ada masalah. Karena masalah akan membuat iman kita semakin dewasa. Jangan bertanya, kenapa aku mengalami masalah Tuhan? Kenapa hidupku seperti ini? Aku tuh sudah cari Tuhan, sudah berdoa. Tapi kenapa masalah itu tetap datang? Saudara, saya sering berkata ketika orang datang konseling kepada saya, kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Kenapa kita harus mempercayai Tuhan? Bukan supaya hidup kita ini tanpa masalah. Karena yang namanya kita ada di dunia ini tempatnya, dunia ini gudangnya. Kalau tidak pengen ada masalah maka pindah ke dunia, pinter semuanya ya. Pinter ke dunia lain, pindah ke dunia lain. Kenapa kita harus mempercayai Tuhan di tengah dunia ini? Supaya ketika masalah itu datang kita beroleh amin. Supaya ketika masalah datang kita memperoleh jalan keluar. Jadi ikut Tuhan itu bukan supaya tidak ada. Kalau orang berpikir ikut Tuhan gak ada masalah itu sesat. Karena Yesus berkata barang siapa yang ingin menjadi muridku sangkal dirimu, pikul salibmu dan ikut. Yang namanya pikul salib itu pasti tidak enak, ada masalah. Ya, dan salib itu besar atau tidak ya itu tergantung ya Tuhan lah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu setia dan adil dan karena itu dia tidak mungkin membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Ya, makanya hidup ini sudah ribet, jangan dibikin tambah. Siapa yang bikin hidup tambah ribet itu? Kita sendiri, ya. Kita yang bikin hidup ini jadi ribet. Kemarin ada yang tanya sama saya, Bu, sebenarnya kita ini hidup di dunia ini, sebenarnya jalan hidup kita itu sudah ditentukan Tuhan atau kita yang buat sih Bu? Katanya kan Tuhan yang pegang rencana atas hidup kita. Tapi kok kenapa banyak yang menderita, banyak kok yang ada masalah, saya bilang Tuhan yang pegang rencana atas hidup kita. Kalau orangnya itu mau dekat dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka dia berjalan dalam rencana Tuhan. Tapi persoalannya banyak orang Kristen itu suka bikin jalan soalnya kerjanya di Pimpro Bina Marga. PU, tukang bikin jalan. Ya, ada yang tanya sama saya, sekarang gini Bu, kalau rencana Tuhan itu berarti kan ya Tuhan mentakdirkan sesuatu yang baik bagi hidup manusia. Ya sekarang saya mau tanya Bu, kalau orang menikah, jodoh itu kan di hidup ini ada dua, ada takdir, ada nasib. Ya, takdir itu adalah ketentuan Tuhan, nasib itu kita yang buat. Menurut saudara orang menikah jodoh itu takdir atau nasib? Saya mau menguji orang Kristen ini ya pada baca Alkitab enggak ini ya. Bertahun-tahun duduk diam di gereja setiap hari Minggu tapi kadang gak ngerti apa-apa ini ya. Menurut saudara jodoh itu takdir atau nasib? Yang bilang takdir angkat tangan. Yang bilang nasib angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Ya. Dua-duanya benar. Takdir itu kalau kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Itu takdir, kayak saya sama suami saya. Ya iya dong, saya harus kasih contoh saya dong. Masa pendeta kasih contohnya orang lain? Amin. Saya sama suami saya itu takdir Tuhan. Kenapa? Karena dulu saya pertama bertobat, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau menikah. Saya hanya mau melayani Tuhan. Tapi satu kali ketika saya sedang berdoa, saya dengar suara Tuhan berkata, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Kok keberatan ya? Semua ini mengejek atau apa ya? Lalu akhirnya saya bilang, oke Tuhan kalau gitu tunjukkan jodoh saya tuh yang mana.
Saya nggak mau main-main karena bagi saya pernikahan itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup saya. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi saya berdoa buat jodoh saya. Yang datang tuh banyak. Yang naik Mercy. Lewat saudara. Ya, tapi doa Tuhan bilang bukan itu. Makanya jangan cari jodoh itu cuma lihat kayanya. Yang penting berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, deposit pribadi. Padahal bukan rencana Tuhan itu. Jangan kau pikir kaya itu bisa bikin bahagia. Halo ibu-ibu. Yang amin bapak-bapak. Ya. Jadi saya berdoa sama Tuhan, yang mana jodohku Tuhan. Ya banyak yang lewat. Lalu Tuhan menunjukkan jodoh saya itu suami saya. Waktu saya berdoa, saya lihat mukanya. Tapi saya tengking dalam nama Yesus. Kenapa? Naik motor. Motornya bukan motor baru, motor jadul. Lo kan enak naik Mercy, bener gak? Nggak kehujanan, Mercy lagi. Ini naik motor, kehujanan sudah pasti saya nanti pakai mantel hujan. Tapi Tuhan bilang itu jodohmu. Saya tengking berkali-kali, muncul terus mukanya. Itu takdir Tuhan. Saya berdoa, saya uji lagi, Tuhan, apakah benar nih dari Tuhan? Sampai 3 kali penglihatan di dalam saya berdoa puasa. Tuhan tunjukin jalan berkelok-kelok. Pertama, saya di padang gurun, jalan itu berkelok-kelok. Lalu Tuhan bilang, kamu harus berjalan di jalan itu. Saya bilang, saya tidak mau Tuhan. Saya sendiri di jalan ini dan saya tidak tahu ujungnya itu ada di mana. Tiba-tiba Tuhan Yesus turun di depan saya. Saya tangkap jubahnya. Saya bilang, jangan tinggalkan aku Tuhan di jalan ini. Lalu dia menoleh ke belakang cuma ngomong begini. Selama aku di depanmu, seburuk apapun jalan itu, berjalanlah asal aku di depanmu. Wow, saya dapat kekuatan. Karena saya konseling sama teman-teman saya yang full timer di gereja hari itu. Menurutmu yang naik Mercy atau naik motor? Semua full timer itu yang hamba Tuhan ngomong, ya Mercy lah. Ngapain kamu mau sama yang naik motor? Semua saya minta peneguhan, bahkan hamba Tuhan saya minta peneguhan. Semua ngomong yang naik Mercy. Kira-kira kalau saudara juga malam ini saya tanya, jawabanmu apa? Jujur sekali kau. Sudah tahu salah, bangga lagi. Tapi itulah manusia. Karena manusia hanya mampu melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan bisa melihat sampai jauh ke itu yang dikatakan. Tuhan bilang, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku itu mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi masalahnya manusia itu punya 2 mata jasmani. Yang terbatas bisa melihat, saya hanya bisa melihat sampai di jarak tembok itu. Saya lihat di belakang itu ada kameramen karena dia pakai baju hitam, saya tidak bisa lihat mukanya. Buram, apalagi kalau saya copot kacamata, udah gak ada saya lihat. Ini cuma bentuk-bentuk muka aja, udah gak ada matanya. Betapa mata manusia itu sangat terbatas. Kita cuma mampu melihat yang di batas tembok itu. Yang di luar tembok sana kita sudah tidak bisa lihat. Tapi anehnya banyak orang kepengen tahu apa yang ada di luar tembok sana. Dan dia pergi ke orang pintar, dia tanya ke orang pintar, ya. Bagaimana saya bisa jadi kaya? Padahal orang pintarnya juga gak kaya. Jadi yang goblok siapa? Tanya sama dukun mau jadi kaya bagaimana? Dukunnya aja gak punya mobil, rumahnya di pinggir got. Tapi percaya sama dukun, tanya bagaimana cara jadi kaya. Dikasih jampi-jampi, nanti bilang ini, bilang itu. Makanya cuma orang bodoh yang cari orang pinter.
Kalau Anda pengen melihat apa yang ada di balik tembok itu, bergaullah dengan Tuhan, Sang pemegang rancangan hidupmu dan hidupku. Sebab rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Kalau saya ikuti saran teman-teman saya, saran para hamba Tuhan waktu itu, semua ngomong sama yang mercy. Saya nggak tahu apakah saya mungkin sekarang saya udah nggak jadi pendeta. Iya, udah naik mercy. Mana mau dia saya ajak pelayanan ke desa. Iya enggak saudara? Makanya Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan itu punya rencana atas hidupku dan hidupmu. Masalahnya engkau terpanggil apa enggak? Atau engkau cuma sibuk hidup untuk dirimu sendiri? Betapa banyak orang Kristen yang tidak mengerti akan ayat ini, bahwa ada panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dan untuk bisa memasuki panggilan itu, kita harus ikuti cara kerja Tuhan. Amin. Ya, cara kerja Tuhan itu. Jadi saya bilang, nikah itu takdir apa nasib? Yang bilang takdir, puji Tuhan, berarti engkau dapat jodoh yang terbaik. Itu yang dari Tuhan, walaupun memang susah di awal. Tapi yang nasib juga banyak. Yang cari jodoh dengan kekuatannya sendiri. Datang sama saya, Bu, suami saya itu tukang selingkuh, merokok, mabok, pelit. Hidup lagi. Terus kenapa datang sama saya? Makanya Bu, apa yang harus saya lakukan dengan suami saya? Saya bilang, ya nasib, ya nasib. Ya, itu memang nasibmu karena kamu yang buat. Kamu yang pilih. Ya, saya tanya dulu ketemu dia di mana? Di diskotik. Amin, Pak. Maksudnya amin, iya pasti hancur ya, hancur. Ketemunya di diskotik, ya pasti akan begitu. Kalau ketemunya di gereja ya lain cerita. Itu aja belum tentu. Ya, itu nasib kamu yang buat, jangan menyalahkan Tuhan. Manusia itu suka begitu, sok tahu, sok pinter. Ya, beda tipis sama Tuhan. Tuhan Maha tahu, dia sok bikin jalan sendiri, cari sendiri, dinasehati nggak denger, waktu salah langkah nasibnya buruk semuanya, nasibnya sial, baru ngomong, Tuhan, kenapa hidupku begini? Pret. Saya tuh saudara, aduh ya gregetan lihat orang Kristen. Nggak ngerti firman, nggak ngerti apa-apa, bikin jalan sendiri, berjalan sendiri, melakukan semuanya sendiri, tidak melibatkan Tuhan. Nanti kalau terjadi sesuatu, baru tuduh Tuhan jahat, baru bilang Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan begono, saudara, bertobat. Ya, saya pengen kita baca satu ayat, supaya kita mengerti nih ya. Yesaya 29 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ya ini loh orang-orang itu yang sok tahu itu. Baca bersama dengan suara keras supaya batinmu mendengar. 1, 2, 3. Rancangannya terhadap Tuhan dan pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap. Sambil berkata, siapakah yang melihat kita? Ya. Terus di sana, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? 16. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat, dikatakan apa? Dapat berkata tentang yang membuatnya,
Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Seseorang yang berjalan sendiri dengan rencananya, seseorang yang berjalan sendiri dengan kepinterannya, itu diibaratkan seperti periuk yang berkata kepada pembuatnya, kepada tukang periuk, dia bilang dia nggak tahu apa-apa. Padahal jelas-jelas si periuk ini yang bikin siapa? Tukang periuk. Tapi periuknya ngomong sama pembuatnya, kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Lucu apa lucu saudara? Seperti itulah sikap kita kepada Tuhan. Tuhan lagi memberikan gambaran kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Bangsa ini tuh seperti itu. Seperti periuk yang berkata kepada tukang periuknya, yang berkata bahwa dia itu nggak tahu apa-apa, dia tidak sanggup berbuat apa-apa. Ya, dikatakan bukankah dia yang membuat aku? Ya, tapi dia bilang iya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, bahkan dia tidak tahu apa-apa, bukan dia yang membuat aku. Waktu kita berjalan dengan rencana kita sendiri, itu artinya kita sedang tidak mengakui Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu di hidupmu. Sebab kita tidak punya cukup kepandaian, kita tidak punya cukup pengertian untuk membuat hidup kita ini menjadi sesuatu apalagi berarti. Banyak orang salah, dia berpikir kekayaan itu akan membuat hidupnya menjadi berarti. Dia bekerja cari uang, lalu dia dapat uang, dia menikmati uangnya, dia kaya raya. Dia mulai beli barang yang bagus, mobil yang mewah. Saya ketemu satu orang kaya raya saudara. Dia sudah ada di titik saat ini berkata begini. Ternyata jadi orang kaya itu cuma begini. Saya itu bisa beli apa yang saya mau. Tapi di titik sekarang ini dia berkata ternyata menjadi orang kaya ini tuh cuma begini. Sangat menyedihkan saudara ya. Udah kaya raya. Dan dia pun tidak berbahagia dan berkata cuma kayak gini tuh jadi orang kaya. Dia mau makan apa aja bisa loh. Dia mau ngapain aja bisa, duitnya banyak. Waktu dia tidak menemukan tujuan Tuhan atas hidupnya, maka semua yang dia peroleh itu akan menjadi kehampaan. Sebaliknya ketika seseorang menemukan tujuan Tuhan atas hidupnya, mungkin dia dalam kesukaran, tapi dia merasa bahwa hidupnya itu berarti. Amin. Itu Tuhan. Makanya jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Saya membaca satu kisah seorang tukang cuci saudara di Amerika. Dia itu seorang wanita, dia tidak menikah, dia itu buruh cuci dan setrika. Setiap bulan gajinya dia sisihkan saudara. Dia hanya mengambil untuk keperluannya saja. Bahkan mungkin gak ada keinginan, keperluan. Ya, karena orang ini sudah bisa dan mampu mematikan semua keinginan dagingnya. Jadi dia gak punya keinginan lagi. Yang dia punya itu cuma kebutuhan. Kita ini kan makan itu ya bisa kita makan untuk kebutuhan atau kita makan untuk keinginan. Orang kalau makan untuk keinginan dia tanya apa? Malam ini makan apa kita? Mau makan di mana? Itu aja masih berantem. Anaknya bilang sushi. Dia bilang gak mau, saya mau pizza. Lalu bapaknya bilang gak, steak aja ya. Bayangkan loh. Untuk mau makan aja ya. Kita nih kadang bingung. Karena kita makan bukan untuk kebutuhan, tapi kita makan untuk keinginan. Ya, kita makan sushi, sementara di luar sana banyak orang susah makannya. Ya. Kita bingung mau pilih makan apa, orang lain bingung apa yang mau dimakan. Kalau kita makan untuk kebutuhan, ya apa yang ada. Di rumah pun misalnya cuma ada telur diceplok, ya kasih cabai sama bawang merah dipotong. Wah itu makanan favorit saya. Enak sekali itu.
Ya, itu enak sekali, terasa nikmat. Nah, sama nasi putih gitu ya, sedap saudara. Bahagia karena dia sudah menemukan kebahagiaannya dulu, yaitu dia menemukan Tuhan. Dia menemukan rencana Tuhan atas hidupnya. Bukan soal apa yang dia makan yang bisa bikin dia bahagia. Tapi dia sudah temukan rencana Tuhan itu, panggilan Tuhan itu loh. Sebaliknya orang yang belum menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya, biar dia mau makan saudara. Ya sekarang itu kita mau makan tuh tinggal tergantung ya. Saya tuh kalau diajak makan orang, apalagi kalau habis makan, habis pelayanan di Plaza Indonesia. Itu Bu kita makan ya, itu makanan mulai dari yang, aduh ya Bu kita makan di ini ya, saya dibawa makan di restoran. Ditanya Ibu pilih aja mau makannya apa. Saya lihat harganya. Ya 200 gram 1,6 JT 250 gram 2 JT. Mau kecekik saya lihat harganya. Saya lirik suami saya bilang biar dia yang pilihin. Karena saya juga bingung, saya cari yang harga 200.000 tidak ada di situ. Cuma ada kue kecil begini, wah tidak kenyang juga saya kalau makan ini. Serba salah saudara. Jadi saya bilang aja, ibu yang pilihin aja Bu, saya nggak ngerti Bu. Oh iya ini Bu yang spesial di sini saya lihat 2,8. Kita makan itu bisa sudah buat sebulan ya, beli telur itu dapat berapa lusin saudara di rumah ya. Sama cabe aduh ya. Sekarang apa? Untuk apa kita hidup ini? Saya sudah menemukan dan melihat banyak, saya ketemu dengan banyak orang saudara. Saya ketemu sopir taksi, saya naik taksi. Pak udah berapa lama jadi sopir taksi? Belum lama Bu, baru 25 tahun. Saya bilang Pak itu hobi apa doyan ya? Ada orang ya 25 tahun jadi sopir taksi hobi kali ya. Mungkin cita-cita. Dari kecil kalau tanya guru cita-cita apa? Sopir taksi. Makanya dia hidupi itu cita-citanya sampai 25 tahun. Nah kalau jadi guru atau jadi pegawai negeri masih ada jenjang karir. Nah kalau jadi sopir taksi jenjangnya apa? Tapi yang luar biasa saya tanya Pak, Bapak jadi sopir taksi 25 tahun apa cukup hidupnya Pak? Alhamdulillah Bu anak saya sudah kuliah selesai semuanya. Jadi sarjana. Terus Bapak tetap jadi sopir taksi. Iya bagi saya itu Bu yang penting makan cukup, keluarga bahagia, anak-anak saya bisa sekolah, udah cukup. Saya gak kepengen apa-apa, saya menikmati ini. Loh itu lebih dari pemenang loh saudara. Saya ketemu orang kaya raya saudara. Cekot pikirannya. Sibuk terus mikirin itu, mikirin ini. Lebih bahagia mana? Jadi saudara pilih jadi sopir taksi atau jadi pengusaha? Bukan soal sopir taksi atau pengusahanya. Tapi yang kau temukan gak tujuan hidupmu itu loh. Apalagi yang kau ketemukan rencana Tuhan dalam hidupmu. Itu yang paling membuat kita bahagia. Makanya saya bilang, jemaat tuh diajar menabur. Nggak usah tunggu kaya baru engkau menabur. Hidupmu itu akan berbahagia ketika engkau menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya engkau lihat ada saudaramu, anaknya nggak bisa sekolah. Engkau bisa menyisihkan itu. Ya, sesuai dengan kemampuanmu. Bahagia loh hidupmu. Bahagia saudara. Ya, walaupun nggak usah yang wah-wah, tapi kita mencoba melakukan sesuatu di hidup ini. Dikatakan di sana, jangan berjalan dengan keinginanmu sendiri, tapi temukan rencana Tuhan dalam hidupmu. Karena ketika kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kita tuh kayak periuk tadi. Yang berkata kepada tuannya, bukan dia yang membuat aku, dia nih gak tahu apa-apa. Betapa banyak kita nih sombong berjalan. Saya dulu sebelum bertobat saudara. Saya berjalan dengan kemauan saya sendiri. Saya melakukan semua yang saya mau.
Saya melakukan dosa karena saya pikir itu yang bisa buat saya bahagia. Tapi ketika saya terima Tuhan Yesus, saya terima Yesus waktu saya lulus SMA. Sejak saat itu semuanya berubah. Saya berkata, Tuhan, hidupku ini untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan Tuhan ubah semuanya. Bahkan paradigma saya berubah. Dulu kalau cari pacar, yaitu tadi yang berkepribadian, ya, mobil pribadi, rumah pribadi, semuanya pribadi. Tapi ketika saya bertemu Tuhan, diubah Tuhan. Nomor 1, dia takut Tuhan. Nomor 2, pastikan dia laki-laki. Karena sekarang banyak yang setengah laki-laki. Ya, jadi-jadian. Sudah menikah baru ketahuan ternyata dia tidak suka perempuan, sukanya laki-laki. Banyak sekarang, makanya yang perempuan-perempuan berdoa. Yang penting nomor 1 dia takut Tuhan. Gak usah lihat six pack. Karena sekarang cowok yang six pack sudah punya cowok. Yang tersisa itu cuma yang one pack saja. Enggak apa-apa, yang penting normal ya Pak ya. Walaupun one pack gitu ya. Tapi normal. Ya, amin ya Pak. Iya, Bapak paling aminnya kenceng ya. Saudara, Alkitab berkata bahwa ayo kita selaraskan hidup kita dengan rencana Tuhan. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan, semuanya berubah. Cara pandang saya tidak berani melangkah sendiri. Bahkan ketika saya disuruh memilih keluarga atau Yesus, saya bilang, Tuhan saya takut untuk maju. Kalau saya tinggalkan rumah keluarga, saya mau makan apa, saya mau hidup di mana. Tapi jangan kehendakku Tuhan, biar kehendakmu saja yang jadi. Jadi hidup ini sebenarnya bukan soal kita senang atau tidak. Apakah kita berada di dalam rencana Tuhan atau tidak, itu masalahnya. Sekalipun kita tidak senang, sekalipun kita susah, sekalipun gak enak. Kalau itu di dalam rencana Tuhan, jalani saja, itu yang akan membuat hidupmu bahagia. Amin. Buat yang muda-muda di sini, tidak usah pertahankan pacar, mau seganteng apapun. Kalau tidak takut Tuhan, ya, dulu saya bilang begitu, Tuhan, saya lebih baik tidak menikah daripada saya salah menikah. Cegah saya Tuhan, saya mending gak menikah daripada saya salah menikah. Karena dulu saya pelayanan, ya waktu saya ada di sekolah Alkitab di Makassar, saya itu pelayanan di JO Studio. Dulu ya John Hartman waktu itu. Itu di samping tempat tidur saya telepon. Mulai di atas jam 12 malam itu teleponnya berdering. Makanya saya ini anemia, kurang darah. Jam 12 malam telepon berdering itu harus diangkat saudara. Halo? Ibu Debi doakan suami saya ndak pulang-pulang Bu, udah 3 hari. Ditelepon ndak diangkat, SMS nggak dibalas. Suaminya Bang Toyib ya Bu. Salah nikahnya sama Bang Toyib. Nanti tutup jam 1 telepon lagi ada. Bu, saya dipukul suami saya. Jadi saya tuh tiap hari mendengar dan melihat adegan-adegan yang berbahaya. Yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli saja. Jadi saya takut menikah saudara. Jadi saya berhati-hati, saya bilang Tuhan, saya itu cegah saya, kalau saya salah menikah cegah saya Tuhan. Saya lebih baik tidak menikah daripada saya salah menikah. Yang muda-muda dengarkan baik-baik. Bersyukur yang masih jomblo. Bersyukur, lebih baik lama berdoa daripada cepat-cepat berdoa tapi jadi masalah. Seringkali orang manusia itu ya, gini saudara, kita itu berpikir orang itu tidak dapat jodoh sudah mulai kepala 26, 27, apalagi mau memasuki 30, itu mulai bergumul. Bu doakan Bu supaya saya ada masalah Bu, masalah saya besar sekali, saya ini belum ketemu jodoh. Dia pikir waktu ketemu jodoh masalahnya selesai. Orang itu ketemu jodoh masalahnya selesai atau tambah masalah? Lah kenapa nikah? Udah tahu tambah masalah.
Orang menikah tuh kan tambah masalah. Waktu saya belum menikah, masalah saya sendiri. Ketika saya menikah dengan suami saya, kita nggak bisa bilang begini, kan kalau harta bisa terpisah ya. Sekarang banyak ya orang nikah harta terpisah. Kalau saya itu enggak mau, mending gak usah nikah daripada harta terpisah. Kelihatan mata duitan. Ya, tapi kan ada, oke, itu masih sah. Ya, kita menikah harta terpisah. Tapi enggak ada orang menikah ngomong gini, kita menikah masalah terpisah. Enggak ada kan? Waktu engkau menikah, masalahmu bukan hanya masalahmu. Masalah suami pun menjadi masalahmu. Masalah istrimu jadi masalahmu. Jadi yang tadinya masalahnya cuma 10, tambah 10 atau tambah 15. Jadi berapa? Tambah banyak enggak masalahnya? Lalu menikah enggak punya anak. 1 tahun, 2 tahun enggak punya anak. Datang lagi, Bu saya ada masalah apa? Udah nikah 5 tahun enggak punya anak. Didoakan supaya punya anak. Waktu punya anak, masalah selesai atau tambah masalah? Ngerti loh sebenarnya. Makanya gak usah terlalu alay lebay. Kau sudah tahu sendiri. Bahwa yang membawa masalah itu kau sendiri kan. Apalagi menikah dengan orang yang memang sudah banyak. Aduh, jadi mau bagaimana ya hidup ini ya. Kita punya anak 1, anak ini kalau dengar-dengaran ya sudahlah masalahnya cuma 5. Lalu kita punya lahir lagi anak yang kedua, makanya banyak orang sekarang takut punya anak. Dia bilang, aduh Bu hidup ini sudah banyak masalah, saya gak mau punya anak lagi. Orang dulu bilang banyak anak banyak rezeki. Orang sekarang bilang banyak anak banyak bertobat. Ya. Itu saudara, beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Memang beda, zaman dulu tuh banyak anak banyak rezeki karena orangnya masih sedikit juga. Tapi zaman sekarang orang udah banyak saudara. Lalu akhirnya kita punya anak 2. Anak ini mulai umur 25, 26, kita lihat kok gak punya pacar ya. Kita datang sama pendeta, Bu doakan masalah saya besar apa anak-anak saya 2, Bu gak nikah-nikah. Kepengen anaknya nikah, didoakanlah supaya anaknya ketemu jodoh. Akhirnya anaknya ketemu jodoh, menikah, masalah selesai, tambah. Sekarang masalah mantu menjadi masalah kita. Kalau dapat mantu yang baik, puji Tuhan, masalahnya cuma 5. Kalau dapat mantu yang kurang ajar, masalahnya berapa? 100. Akhirnya tambah masalah, anak 2 dapat mantu 2. Nanti dapat cucu. Jadi hidup ini memang adalah rangkaian masalah. Jadi kalau engkau lagi ada masalah, bilang saja memang hidup ini adalah rangkaian masalah. Tapi temukan rencana Tuhan di dalamnya. Kita ini memang harus mengalami semuanya itu. Saya bisa bicara bukan karena saya tidak mengalami. Justru saya sudah mengalami makanya saya bisa ngomong. Ya saya mengalami semuanya. Bahkan mungkin apa yang saudara belum pernah alami, saya alami. Bagaimana saya hidup seorang diri tanpa uang, tanpa siapapun yang bisa saya jadikan tempat harapan saya. Benar-benar saya bersandar hanya kepada Tuhan. Tapi bersyukur di dalam masalah itu saya menemukan Tuhan dan rencananya di dalam hidup saya. Itu yang membuat semuanya menjadi berbeda. Sekalipun ada masalah, kadang saya makan, kadang tidak makan, gak ada duit. Mau cari kerja gak ada ijazah. Ijazah saya ditahan sama papi saya. Di dalam tekanan penderitaan, saya bisa menangis mengucap syukur dan berkata, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi aku. Engkau membentukku menjadi indah seperti yang Engkau mau. Karena saya tahu di balik setiap persoalan itu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Waktu Yusuf mendapat mimpi bahwa dia itu akan menjadi seorang yang lebih besar daripada saudara-saudaranya. Lalu dia mengimani mimpi itu dan Tuhan mulai menggenapi.
Menggenapinya bagaimana? Pertama, dia harus dibuang oleh keluarganya. Keluarganya membenci dia karena mimpi itu. Dia ditangkap, mereka mau bunuh dia. Kita masukin dia ke sumur. Tapi mereka pikir kalau kita masukin dia ke sumur, dia cuma mati ya. Terus kita gak dapat apa-apa. Mending kita jual, kita dapat duit. Terserah dia mau dibunuh orang sebagai budak atau apa. Pokoknya kita dapat duit. Lalu mereka menjual Yusuf ya menjadi budak. Mungkin Yusuf akan berkata, Tuhan dapat mimpi visi Tuhan yang besar. Kok malah dijual jadi budak. Tapi Yusuf beriman, dia tidak mengeluh, gak ada Alkitab berkata, maka bersungut-sungutlah Yusuf. No, Yusuf takut Tuhan. Kenapa? Karena dia punya mata iman, dia bisa melihat di balik tembok itu ada rencana Tuhan yang besar bagi hidupnya. Mata iman itu kita perlukan di dalam menjalani hidup ini. Lalu akhirnya Yusuf sampai di rumah Potifar. Dia mungkin berkata, yes, akhirnya mimpi itu terwujud. Aku berada di rumah Potifar, perdana menterinya yang orang kepercayaannya Raja Firaun. Ini sudah. Tapi Tuhan tahu bahwa tempat Yusuf itu bukan di rumah Potifar, tapi di istana raja. Yusuf baru menikmati sesuatu yang enak. Dia difitnah. Lalu dia dibawa ke penjara. Kalaupun Yusuf bisa bersungut, dia akan bilang apa? Tuhan, boro-boro melihat visi yang besar, aku malah masuk penjara. Tapi sekali lagi Yusuf melihat dengan mata iman. Dia tidak cuma melihat apa yang ada di tembok ini saja. Tapi dia mampu melihat rencana Tuhan yang besar. Yusuf tahu bahwa untuk mencapai visi itu dia masuk ke dalam istana raja. Itu hanya melalui pintu penjara. Amin. Cuma orang-orang yang mengerti rencana Tuhan. Yang bersepakat dengan Tuhan. Dan percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti terjadi. Bukan orang sembarangan saudara yang akan dibawa menggenapi panggilan Tuhan. Makanya kemarin tuh saya ngomong-ngomong dengan suami saya di mobil. Ya saya di Alkitab itu hanya ada nama-nama tertentu yang dicatat loh. Namanya Yusuf, namanya Musa, namanya Daud. Tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita pelajari kenapa di antara begitu banyak orang hanya ada tokoh-tokoh ini loh. Karena mereka mau bersepakat dengan Tuhan, berjalan dengan rencana Tuhan dan menggenapi rencana itu. Melewati badai apapun karena Tuhan itu punya cara kerja yang berbeda dengan cara kerjanya kita. Makanya jangan meniru prosesnya orang. Jangan meniru caranya orang. Sebab Tuhan tidak bisa ditiru. Dia punya cara sendiri atas engkau dan atas saya. Itu berbeda. Waktu saya diusir dari rumah saudara, saya bergumul dengan papi saya. Saya punya sepupu, dia juga dari seberang. Dia terima Yesus, lalu papinya bilang, kamu benar mau jadi Kristen? Iya. Ya udah. Mulai sekarang papi nggak bayar uang kuliahmu, kamu cari uang sendiri, kamu lanjutkan kuliahmu. Lalu dia doa puasa. Dia imani ayat, hati papiku seperti hati raja di tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini, seperti batang air di tangan Tuhan. Dia doa puasa 3 hari, papinya datang. Kamu benar mau jadi Kristen? Iya pap, ya sudah kamu cari jodoh Kristen, kamu nikah dengan orang Kristen, kamu dikubur pun dengan cara Kristen. Tidak boleh pindah-pindah lagi. Kalau kamu sudah pindah jadi orang Kristen, jangan balik lagi ke agamamu, karena agama itu bukan untuk main-main. Sampai kamu mati kamu jadi Kristen, cuma 3 hari dia doa puasa dengan ayat itu dan wow, papinya dijamah Tuhan. Waktu saya dalam pergumulan dia bilang, Dep tak ajari. Doa begini loh, ini ayat pegang.
Bilang, hati papiku seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan akan mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Dalam nama Yesus. Saya doa saudara. Saya puasa dalam nama Yesus. 1 hari saya bilang, 3 hari, 2 hari lagi. Maka papiku akan panggil saya. Dan dia bilang, benar kamu menjadi Kristen? Cari jodoh orang Kristen. Kawin secara Kristen. Mati pun dikubur secara Kristen. Saya imani itu. Besok saya doa puasa lagi. Hati papiku seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan akan mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Amin, amin, amin. Yes, 1 hari lagi. Besok saya doa dengan sungguh-sungguh. 3 hari lewat, kenapa tidak dipanggil-panggil? 4 hari saya puasa, tidak dipanggil juga. 1 bulan, tidak dipanggil, tidak terjadi apa-apa. Sampai 3 bulan saya puasa saudara. Saya bilang sama sepupu saya, kenapa belum dijawab? Sabar, sedikit lagi itu. Ya, saya doa saudara, makin bersungguh-sungguh, saya tambah lagi di ujung. Kalau Yati ditolong, maka saya juga. Amin, amin, amin. Papi saya panggil saya, Debbie sini. Iya Pap, yes dijawab Tuhan. Kamu benar mau jadi Kristen? Iya Pap. Nggak mau balik lagi ke agamamu? Enggak Pap. Angkat kaki dari rumah. Jangan anggap kamu punya keluarga. Jangan bawa ijazahmu, kamu mati sekalian. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya lemes langsung di situ. Tuhan, pergumulannya lebih berat saya. Doa puasanya lebih lama saya. Kenapa jawaban doanya beda Tuhan? Jangan engkau mengcopy paste cara kerja Tuhan kepada orang. Dan engkau berharap itu terjadi. Orang Kristen tuh suka begitu, apalagi kalau sudah nyanyi. Kalaulah ditolong. Pegang pistol sama Tuhan. Saya juga awas kalau kau tidak tolong Tuhan ya. Awas ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bertobat. Jangan engkau samakan cara kerja Tuhan kepada seseorang dengan engkau. Ada orang dengar pendeta khotbah, saya lagi butuh uang. Uang saya tinggal 50.000, Tuhan suruh kasih sama 1 orang. Saya kasih, besok saya dapat 10 juta. Terus kita besok cari-cari orang, siapa yang butuh uang ya? Saya punya uang 1 juta ini saya mau kasih. Besoknya nggak ada yang kasih duit dia. Malah gigit jari nggak punya uang, dia utang. Lah Tuhan kenapa beda? Cara kerja Tuhan itu berbeda dengan prinsipnya manusia. Dan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi jangan engkau tiru tapi usahakanlah supaya engkau mengenal dan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Itu yang benar. Ya, lalu saya mulai diusir. Ya, saya temui sepupu saya, kenapa jadi begini ya? Kamu bilang nanti sama. Dia balas saya, Tuhan itu setia dan adil. Karena itu Tuhan tidak akan mengizinkan masalah menimpa kita melebihi batas kekuatan kita. Karena Tuhan tahu batas kita masing-masing. Mungkin kamu kuat diusir, saya enggak kuat diusir. Kenapa kamu gak bilang dari awal begini? Sudah setengah jalan baru kamu ngomong begini. Ya iya Tuhan tahu kalau kamu diusir kuat. Kalau saya diusir mungkin saya akan balik lagi ke agama saya. Itulah keadilan Tuhan. Bagi setiap orang tuh berbeda-beda. Yang terpenting kita ngerti nih apa maksud Tuhan. Dan percayalah saudara, semakin besar salibmu, semakin besar kemuliaanmu. Kalau saya nggak diproses seperti itu, mungkin saya nggak jadi Debbie Basir yang sekarang ini. Makanya jangan cuma bilang, enak banget ya jadi Bu Debbie sekarang begini, begini, begini. Mau nggak bayar harga sesuai dengan apa yang saya jalani dulu.
Nggak ada orang yang tahu. Saya menangis sendiri, saya tertekan sendiri, saya bergumul sendiri. Bayangkan kalau sudah sore-sore di tempat kos, semua anak kos sudah pergi, saya sendiri. Mau ngapa-ngapain gak ada duit 1 sen pun, ambil gitar, nyanyi nangis di kamar, berdoa. Memang gak ada yang bisa saya lakukan selain berdoa. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Dan saya tidak melihat jawaban doa itu langsung. Saya doa satu saat, Tuhan beri saya pekerjaan Tuhan. Saya butuh kerja karena saya juga pengen makan. Kadang makan sama teman saya, dia bilang, saya cuma tinggal bisa beli 1 mangkuk, ini mie ayam nih Dep. Tapi kamu ya lapar ya, kita bagi 2 ya. Bagi 2 saudara. Anak kos gak ada duit. Dan saya doa waktu itu, Tuhan saya mau cari kerja tapi saya gak ada ijazah, buka jalan Tuhan. Saya dapat penglihatan kematian Yesus di Golgota. Belum ada film Passion of Christ waktu itu. Saya melihat seperti di film itu Yesus dicambuk di depan saya. Lalu dia berkata begini, aku lakukan ini untukmu. Apa yang sudah engkau buat bagiku? Lalu saya ini berdoa mau cari kerjaan. Malah Tuhan itu kasih lihat penglihatan begitu. Tuhan bilang berjalanlah di dalam rencanaku. Serahkan hidupmu. Lalu setelah itu saya dapat penglihatan, saya berdiri di lapangan, ribuan orang di bawah. Semuanya menangis, saya berkhotbah di depan ribuan orang itu. Tuhan bilang satu saat itu akan terjadi. Engkau harus menceritakan kasihku kepada orang-orang itu. Karena mereka membutuhkan kasih itu. Saya nangis di situ, saya imani, amin Tuhan, amin. Wih, rasanya luar biasa dalam hadirat Tuhan. Begitu buka mata, pakaian kotor di depan saya. Piring kotor di depan saya. Mana itu penglihatan Tuhan? Tapi Alkitab berkata, nantikanlah itu sebab hal itu akan sungguh-sungguh terjadi. Asal kamu tidak menjadi lemah. Tapi kalau orang menjadi lemah, engkau tidak akan melihat itu. Hari ini saya mau bersaksi depan saudara. Penglihatan yang saya dapat 25 tahun yang lalu. Hari ini Tuhan genapi di dalam hidup saya. Dan dia Tuhan yang hidup dan sungguh-sungguh hidup. Ketika Daud dipanggil oleh Tuhan, Samuel berkata, Daud, Tuhan akan mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dia diurapi Tuhan. Pengurapan raja ada di atas kepalanya. Apa yang terjadi? Dia mau dibunuh sama Saul. Dikejar-kejar sampai sembunyi di dalam gua. Itu ada dalam satu tekanan, depresi sampai Daud pura-pura gila. Dia ludahi jenggotnya. Saya yakin dan percaya kita punya pergumulan tapi kita belum pernah pura-pura gila kan. Jadi gak usah terlalu lebay. Gak ada penderitaan kita yang sehebat Daud. Dia berpura-pura jadi orang gila. Kenapa? Mau dibunuh saudara. Yang cari ini Raja Israel loh. Semua orang dikerahkan untuk mencari yang namanya Daud. Dia sembunyi di Gua Adulam. Kalau saudara yang pernah ke Israel. Saya kemarin ke Israel, saya ke Gua Adulam. Itu gua saudara jauh di atas tebing-tebing gunung. Ya, dan dia itu bersembunyi di situ. Saya tuh bilang sama suami, ya ampun ya, bayangkan loh. Zaman dulu tuh dia berjalan ke atas situ tuh ya, belum ada orang loh. Kenapa? Karena ketakutan. Bersembunyi di sana, padahal pengurapan raja sudah ada di atas kepala Daud. Daud mungkin bisa berkata, apa-apaan Tuhan ya? Aku diurapi jadi raja kok malah masuk dalam masalah? Itulah cara kerja Tuhan. Kalau engkau sedang diproses hari ini, jangan protes. Mungkin pengurapan Tuhan sedang ada di atas kepalamu. Sabarlah jalani proses itu. Sampai satu saat engkau melihat bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu lebih dari yang engkau doakan, lebih daripada yang engkau harapkan. Saudara, saya percaya setiap kita malam ini terpanggil untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari saudara, sabarlah menderita kata firman Tuhan. Sabar jalani hidup ini sesuai apa yang Tuhan mau.
Biarlah hidup kita berada dalam takdir Tuhan. Dan bukan nasib yang kita buat, tapi takdir yang Tuhan gariskan bagi kita. Karena kita percaya, Dia lebih tahu saudara. Bahkan Dia sanggup menjawab doa-doa kita lebih dari yang kita harapkan. Lebih dari yang pada kita inginkan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian ini, ya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang engkau harapkan. Asal engkau tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita.